Halo rekan semua, selamat datang kembali. Masih bersama saya di channel Pertanian Terpadu dan masih dalam seri video tentang peternakan entok. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema pembahasan tentang ternak entok lahan sempit, khususnya untuk dua indukan. Informasi pada video kali ini saya khususkan untuk rekan-rekan semua yang mau memulai usaha ternak entok, khususnya yang lahannya sangat terbatas dan kira-kira hanya memuat untuk 2 ekor indukan saja. Nah, yang akan saya sampaikan ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan juga kiat-kiat tertentu yang berkaitan dengan tema itu tadi, yaitu ternak entok di lahan sempit, agar nantinya rekan-rekan semua bisa menjalankan usaha ini dengan baik dan tentunya bisa memberikan keuntungan yang maksimal. Nah rekan semua, kalau kita mau beternak entok dengan lahan yang sangat terbatas, itu bagaimana sih? Kalau kita punya niatan seperti itu, sudah diputuskan akan beternak entok meskipun lahannya terbatas, maka kita yang pertama bisa langsung menentukan skala atau populasi yang akan kita pelihara. Langsung saja, tidak usah banyak-banyak karena lahan kita terbatas, kita bisa uji coba langsung dengan 2 indukan saja. Artinya kita akan memelihara 2 indukan entok dan 1 jantan atau basurnya. Nah, dalam memelihara entok di lahan yang sangat terbatas ini, dengan hanya 2 indukan ini, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama mengenai pakan, kemudian kandang, dan beberapa hal lain. Kita bahas langsung yang pertama, yaitu mengenai pakannya. Untuk pakan, rekan-rekan semua, saya sengaja menyisipkan pembahasan ini karena pakan ini juga sesuatu yang sangat tricky, artinya kalau tidak dikelola dengan baik bisa boncos, kalau dikelola dengan baik bisa memberikan keuntungan yang maksimal. Nah, pakan yang akan kita gunakan yaitu campuran. Untuk indukannya kita menggunakan pakan campuran, yaitu kurang lebih sekitar 75% bahan fur, pakan pabrikan ditambah dengan bahan alternatif. Pakan pabrikannya itu bisa kita gunakan yang jenis pakan untuk petelur, bisa itik petelur, bisa ayam petelur, kita sesuaikan saja. Itu dua-duanya cukup lumayan mendukung ya. Kemudian untuk bahan alternatifnya bisa juga disesuaikan dengan stok yang ada di lingkungan sekitar, bisa hijauan, sisa sayur, talas, umbi dan lain sebagainya, pokoknya tinggal disesuaikan. Kemudian untuk anakannya kita menggunakan pakan full pabrikan, yaitu bisa menggunakan pakan dari pakan ayam pabrikan ya, bisa sesuaikan dengan usianya. Nah, itu untuk masalah pakan. Kenapa saya jelaskan juga di sini, karena supaya dengan meskipun hanya 2 indukan tetapi kita bisa produksinya bisa lancar. Kalau pakan indukannya asal-asalan, tentunya nanti sudah ternaknya di lahan sempit cuma 2 indukan, bertelurnya lama, bertelurnya tidak teratur, kan kita rugi di waktu. Seperti itu. Sekarang berikutnya mengenai kandang ya. Kandang. Jadi kalau lahan kita sangat terbatas, maka kandang ini perlu kita siasati dengan sangat maksimal. Pertama, lahan yang terbatas tersebut kita gunakan untuk lahan umbaran atau lahan koloni indukan yang kita miliki. Nah, untuk 2 indukan ini kita bisa siapkan, tidak harus ya, tetapi kita bisa pakai 2 meter kali 3 meter misalnya, atau 2 meter kali 2 meter juga bisa. Yang jelas ada space untuk berlari-larian ketika dikejar oleh indukan-indukan, dikejar oleh yang jantan, seperti itu. Tuh lahan terbatas kita gunakan untuk areal umbaran atau areal koloni indukan. Kemudian untuk anakan-anakan yang kita hasilkan, nanti kita siapkan kandang box susun ke atas atau kandang box bertingkat untuk memelihara
anakan-anakan yang kita hasilkan, baik itu yang nanti langsung dijual lagi atau yang dibesarkan. Jadi lahan tanah yang lahan umbaran itu hanya khusus kita gunakan untuk yang indukan, kecuali lahannya masih bisa dibagi lagi, bisa kita sekat, kita bagi jadi dua, satu buat indukan, yang satu buat anakan, seperti itu. Tetapi kalau sangat sempit bisa pada bagian bawahnya kita buat untuk umbaran indukan, kemudian di bagian atasnya kita kasih kandang bertingkat untuk memelihara anakannya. Nah, itu tadi untuk kandang ya. Kemudian berikutnya beberapa yang perlu kita perhatikan dan perhitungkan untuk ternak entok lahan terbatas, lahan sempit dengan 2 indukan ini, yaitu sebaiknya kita menggunakan atau menerapkan prinsip pemeliharaan intensif sistem kering. Jadi karena lahannya terbatas, kita buat sistem kering aja. Jadi tidak ada kolam mandi ya. Setahu kita kan memang kalau entok itu biasanya disediakan kolam-kolaman gitu, tempat air untuk mandi. Nah, karena terbatas lahannya, jadi kita skip aja. Kita sediakan saja air untuk minum. Jadi tidak kita sediakan kolam-kolangan seperti itu karena airnya sangat terbatas. Kita buat sistem seperti ini, sistem kering dengan tujuan seperti itu, maksimal lahan. Selain itu juga untuk lebih memelihara kebersihan kandang, areal kandang. Kemudian yang berikutnya untuk pembesaran, jadi karena lahannya juga terbatas, DOE-nya nanti anakan entoknya itu setelah menetas akan kita pelihara secara terpisah. Tentunya di kandang-kandang box yang sudah kita siapkan tadi. Ini tujuannya supaya kita produksinya lebih cepat. Jadi 2 indukan itu hanya kita fokuskan untuk bertelur. Kemudian mengeram, setelah menetas anakannya langsung kita pelihara secara terpisah atau kita lakukan penjualan. Tuh. Nah, kemudian rekan-rekan semua, selain beberapa hal tadi, jadi dari pakan, kandang, pemeliharaan, ada juga hal lain yang perlu kita perhatikan, misalnya pada poin produksi atau produk yang kita hasilkan. Karena lahan kita terbatas, rekan-rekan semua, jadi kita tidak bisa menampung terlalu banyak hewan, terlalu banyak ternak. Maka dari itu produk yang harus kita hasilkan nantinya adalah kita jual anakan. Jadi kita setting peternakan kita itu untuk khusus pembibitan. Kenapa? Ya karena tidak ada lokasi untuk membesarkan. Makanya setelah telur menetas itu anakan entok itu akan langsung kita pasarkan, langsung kita jual. Nah, kemudian berikutnya juga selain itu, kalau kondisi ada daya serapnya kurang maksimal, masih ada sisa anakan yang belum terjual, kita juga bisa mengurangi untuk maintain populasi. Kita juga bisa menjual telur konsumsi. Kalau telurnya anakannya sudah banyak, belum terjual semua, kemudian ada telur, bisa juga kita jual. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau dimungkinkan ada sisa penjualan yang tidak terjual, itu bisa kita besarkan asal kita bisa menyiapkan kandang box untuk pemeliharaan pembesaran. Nah, intinya seperti itu. Jadi karena lahan kita terbatas, hanya mampu untuk memelihara 2 indukan dan 1 pejantan, maka kita buat langsung saja peternakan kita fokus ke pembibitan aja, jual DOE atau jual anakan. Dengan cara seperti itu, meskipun lahan kita sangat terbatas, kita tetap bisa mendapatkan cuan. Kita bisa mendapatkan penghasilan di lahan sempit atau di lahan kecil yang kita miliki tersebut. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua sedikit trik dan juga informasi persiapan yang bisa dipertimbangkan untuk rekan-rekan semua yang ingin mulai ternak entok lahan sempit dengan 2 indukan.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya atau apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai di sini, sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih.